Dangge itu dilakukan ketika posisinya itu adalah depan-depanan seperti ini. Ketika saya bisa menendang lawan dengan posisi depan, maka saya akan menggunakan posisi Dangge. Beda dengan ketika saya memukul, terus dia alihkan punggung sehingga saya ke samping seperti ini, maka saya tidak bisa melakukan tendangan Dangge dan saya hanya akan melakukan tendangan yang namanya Hwangge. Dia beda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kicking habit. Jadi kebiasaan tendangan atau menendang dalam Wing Chun. Oke, sudah siap? Oke guys, kita mulai dulu dari pemahaman pertama tentang tendangan dalam Wing Chun. Tendangan dalam Wing Chun guys, itu diibaratkan dengan sebutan atau istilah yang namanya Gil. Ya, namanya agak susah disebut dengan Gil. Definisi dari Gil itu artinya itu adalah tanpa isyarat. Sehingga kenapa tendangan Wing Chun diibaratkan dengan Gil yang secara by definition itu artinya ada tanpa isyarat, itu artinya adalah karena tendangan Wing Chun ketika dilakukan itu tidak memberikan isyarat kepada lawan bahwa kita sedang menendang. Itulah kenapa tendangan Wing Chun tidak ada yang tinggi guys. Jadi kalau kita lihat tendangan Wing Chun itu rata-rata paling mentok tingginya seulu hati. Oke, karena kalau kita menendang dari ulu hati ke bawah ya, seperti ini, saya menendang dari ulu hati ke bawah, maka teman-teman tidak akan melihat ada perubahan di badan saya. Beda halnya ketika saya menendang ulu hati ke atas. Bisa nggak saya menendang ulu hati ke atas? Bisa. Tapi cilakanya adalah, kalau dari samping ini ya, cilakanya adalah ketika saya menendang ulu hati ke atas, yang terjadi adalah badan saya akan terjadi perubahan. Sehingga definisi dari Gil itu tidak bisa didapatkan. Contoh, saya seperti ini, saya menendang ke atas, perhatikan yang terjadi adalah badan saya akan ikut naik. Oke, nah itulah kenapa di Wing Chun tendangannya hanya sebatas ulu hati. Ketika tendangannya sebatas ulu hati, Anda perhatikan badan saya, dia tidak akan berubah. Itulah definisi dari Gil. Oke. Lah, lalu yang bisa split kan bisa nendang di atas ulu hati tapi badan tidak bergerak. Betul. Perbedaannya adalah tidak semua orang bisa melakukan splitting. Ketika kita bekerja, semakin dewasa, sudah sibuk dengan aktivitas, tendangan paling tinggi yang bisa kita lakukan ke depan itu hanya sebatas perut atau ulu hati. Sehingga Wing Chun ini sangat enak sekali digunakan oleh orang-orang yang tidak bisa split, atau dulunya bisa split tapi sekarang sudah tidak bisa. Itulah kenapa Gil itu menandakan tendangan dalam Wing Chun dan hanya setinggi ulu hati ke bawah. Oke? Itu yang pertama ketika kita bicara tendangan Wing Chun yang diidentikan dengan Gil. Tendangan Wing Chun secara normal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tendangan ke depan yang dikatakan namanya adalah Dangge. Dang itu artinya adalah tendangan ke depan, sehingga Dangge itu artinya adalah kita dari seperti ini, kita menendangnya ke arah depan. Ini disebut dengan Dangge. Dan ini ada di form Chamkyu, ada juga di form Mokyanjong. Itu tendangan pertama. Tendangan kedua itu adalah Hwangge. Hwangge itu adalah tendangan samping. Itu dilakukan ketika posisi kita di samping, kemudian kita harus menendang. Ini Hwangge, tendangannya ke samping. Nah, bedanya apa penggunaannya gitu kan? Orang tanya, apa sih bedanya Dangge dan Hwangge? Tendangan ke depan dan tendangan ke samping dalam Wing Chun. Dangge itu digunakan ketika posisi kita berada dalam posisi Chiu Ying. Oke, jadi boleh saya minta partner? Ya. Jadi kayaknya harus agak jauh ya, biar kelihatan tendangannya ya. Sini mas, maaf. Dangge itu dilakukan, mas biasa aja, berdiri biasa. Dangge itu dilakukan ketika posisinya itu adalah depan-depanan seperti ini. Ketika saya bisa menendang
lawan dengan posisi depan, maka saya akan menggunakan posisi danggyo. Beda dengan ketika saya memukul, terus dia alihkan boom sehingga saya ke samping seperti ini, maka saya tidak bisa melakukan tendangan danggyo dan saya hanya akan melakukan tendangan yang namanya wanggyo. Dia beda. Jadi fungsinya danggyo dan wanggyo itu berbeda. Ketika satunya dilakukan ketika posisinya chiuying, ya, ketika misalnya kayak gini terus tiba-tiba dia menyerang saya, boom, sudah kena. Dan yang satunya adalah wanggyo dilakukan ketika posisi kita ketika kita menyerang, boom, lawan mengalihkan saya ke samping, terus saya harus melakukan tendangan sehingga melawan tidak bisa menyerang saya. Oke, ketika saya mukul, boom, ini wanggyo. Saya langsung dari sini, boom, saya langsung menendang ke samping. Jadi itu dua tendangan dalam Wing Chun. Oh, siapa ini? Ada gini. Nah, ini dua tendangan dalam Wing Chun secara standarnya. Yang lainnya itu hanyalah kembangan dalam Wing Chun. Oke,